Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Sofia Kamila dengan NIM G002404 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum anatomi blok 2.3 dengan soal seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan sebagai berikut: ada hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Terus refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Kemudian pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Kemudian terdapat riwayat medis yang menunjukkan bahwa pasien merupakan prokoaktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Kemudian ada beberapa soal yang perlu dijelaskan. Langsung ke soal yang pertama, yaitu jelaskan struktur pembentuk circulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, berikut adalah circulus arteriosus cerebri willisi yang dia ini disusun oleh dua arteri, yaitu arteri vertebrobasilaris, kemudian ada arteri carotis interna. Untuk arteria vertebrobasilaris, dia mulai dari arteri vertebral, terus dia bergabung menjadi satu. Kemudian di arteri vertebral ini ada rami-raminya juga, ada rami posterior inferior cerebral artery, sama ada juga anterior spinal artery, sama ada posterior spinal artery, sama ada terus habis itu dia bergabung ke sini, dan juga ada lagi bergabung dengan anterior inferior cerebral artery AICA. Dia bergabung membentuk yang namanya basilar arteries. Kemudian nanti di bagian ujung sini dia itu akan menyabang lagi menjadi posterior cerebral artery. Nah, untuk yang arteri carotis interna itu dia dari internal carotid artery yang ini. Kemudian nanti dia akan masuk ke arah kranial, terus dia bercabang menjadi middle cerebral artery, kemudian ada anterior cerebral artery, ophthalmic artery, sama posterior communicating artery. Nah, ini semua nanti bersatu, jadi strukturnya kayak gini. Yang tadi nih vertebral artery, dia bergabung menjadi basilar artery. Kemudian nanti basilar artery itu dia akan berubah atau dia akan menyabang menjadi posterior cerebral artery, yang nanti dia akan berhubungan dengan carotis interna dan middle cerebral artery itu dengan posterior communicating artery. Terus nanti yang middle cerebral artery atau yang itu dia akan berhubungan dengan anterior communicating artery dengan
dia akan berhubungan dengan anterior cerebral artery dengan menggunakan anterior communicating artery. Kemudian anterior cerebral artery kanan dan kiri dia akan bergabung menggunakan anterior communicating artery. Wait. Ini dia bergabungnya dengan anterior cerebral artery, guys, ternyata. Jadi yang ini sama yang ini tuh dia dengan, harusnya ada ini. Setahu aku ada yang namanya arteri media communicans. Tapi kalau di sini sesuai dengan di sini ada anterior cerebral artery yang A1 segmen. Oke. Terus fungsinya adalah menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, jadi kalau misal kenapa dia bentuknya sirkulus? Dia tuh nanti apabila di salah satu cabang, misal di sini dia ada sumbatan, maka kan berarti nggak bisa menyuplai ke organ yang ada di bagian sana. Tapi karena adanya sirkulus ini, dia tuh bisa mendapatkan dia bisa mendapatkan nutrisi dari arteri-arteri yang lain yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misal dia tertutup satu, nggak langsung benar-benar buntu gitu, jadi ada yang gantiin. Nah, intinya kayak gitu. Oke, untuk yang kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan, letak relatif di medula spinalis. Oke. Nah, untuk tractus corticospinalis itu bisa dibilang dari otak ke medula spinalis. Jadi dia itu merupakan sistem motorik, otak nyuruhnya apa, terus nanti dia berjalan ke medula spinalis untuk menghasilkan gerakan suatu perintah gitu. Jadi intinya jalur motorik utama dari cortex cerebri ke lower motor neurons di medula spinalis. Nah, kalau misal tractus spinothalamicus itu kebalikannya, dia itu dari medula spinalis ke thalamus. Dimana thalamus itu nanti dia merupakan tempat untuk kayak relay station untuk kayak mengolah semua yang didapat gitu loh intinya. Itu. Jadi kayak bagian sistem sensorik membawa impuls aferen dari perifer menuju thalamus lalu ke korteks sensorik gitu. Terus untuk titik awal dan akhirnya, titik awalnya itu kalau corticospinalis itu dari area 4, dia tuh untuk mengatur gerakan sadar atau nggak sadar, intinya untuk mengatur motorik primer. Terus dia melalui kapsula interna, crus cerebri, kemudian basis pontis, kemudian piramis medullae oblongata. Terus kalau misal tractus spinothalamicus, dia korpusal di ganglion spinal, kemudian berakhir di gyrus post centralis area 312. Yang ini dia itu mengatur sensorik, dia mengatur sensorik primer. Terus penyilangannya, yang tractus corticospinalis itu dia sebagian besar itu dia menyilang ke sisi kontralateral atau disebut dengan tractus corticospinalis lateralis. Nah, kalau misal dia yang tidak menyilang, dia itu akan lurus aja, disebut dengan tractus corticospinalis anterior kalau nggak salah. Terus kalau yang tractus spinothalamicus dia menyilang di commissura alba anterior, kemudian nanti naik sebagai tractus spinothalamicus lateralis. Untuk letak relatif di medulanya, kalau yang tractus corticospinalis itu di funiculus lateralis dekat cornu anterior, kemudian tractus spinothalamicus
dia itu kalau spinothalamikus kan sensorik ya. Kalau sensorik itu dia di kornu posterior. Gitu. Nah, ini untuk diagram penjalarannya. Kemudian masuk ke nomor 3, yaitu sebutkan pembagian truncus cerebri batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, medula oblongata. Oke. Untuk truncus cerebri itu dia terdiri dari 3 bagian. Ada bagian mesencephalon, ada bagian pons, ada bagian medula oblongata. Mesencephalon sendiri dia merupakan apa ya bahasanya, dia perkembangan dari si mesencephalon itu. Terus kalau misal pons itu dia perkembangan dari metencephalon, terus medula oblongata itu perkembangan dari mielencephalon. Nah, untuk anatominya gini. Kalau yang ini adalah mesencephalon, yang ini adalah pons, kemudian yang ini medula oblongata. Oke, masuk ke mesencephaly. Kalau mesencephaly itu dia ada bagian pentingnya, yaitu pedunculus cerebri. Kalau pedunculus cerebri itu dia tersusun dari 2 bagian. Ada bagian crus cerebri sama ada bagian tegmentum mesencephaly. Nah, ini ya. Ini yang crus cerebrinya yang ada garis-garisnya, kemudian yang tegmentum mesencephaly itu yang ini. Nah, kemudian kedua itu disebut dengan pedunculus cerebri. Di antara crus cerebri sama tegmentum mesencephaly itu dia dibatasi sama substantia nigra. Di mana substantia nigra ini dia ada pars reticulus sama pars compacta. Di dalamnya substansia nigra itu dia menghasilkan dopamin, dimana dopamin ini penting untuk untuk kita melakukan suatu gerak. Jadi gerakan kita itu diatur oleh dopamin. Nah, kalau misal dopaminnya kurang atau berkurang atau habis, dia itu bisa mengakibatkan tubuh kita tuh banyak melakukan gerakan hal yang tidak disadari, kayak misal tiba-tiba begini atau dia gemeter gitu. Terus ada bagian penting lainnya, ada aqueductus mesencephaly. Nah, aqueductus mesencephaly ini dia tuh merupakan tempat mengalirnya LCS dari aqueductus tuh berarti dari ventricle tertius ke ventricle quadratus. Terus ada bagian tectum mesencephaly di bagian bawah sini. Oke, kemudian nukleus apa aja yang ada di mesencephaly? Ada beberapa hal penting, yaitu ada colliculi superior, terus colliculi inferior, dimana nanti colliculi superior ini dia akan melanjutkan dirinya sebagai geniculate lateral. Iya harusnya benar. Sebagai brachia of superior and inferior colliculi. Kemudian nanti di sini, di bagian sini ada yang namanya geniculata lateral sama geniculata medial. Yang lateral kalau yang superior itu dia yang untuk jaras visual, kalau yang inferior itu untuk jaras auditori. Kemudian seingatku bukan ya, aku takut salah, jadi nggak usah. Terus di sini ada nukleus yang keluar dari si mesencephaly, yaitu ada nukleus trochlear nerve atau si nervus ke-4. Oke, masuk ke pons Farolyi. Pons Farolyi itu ini yang bagian ventral atau pars basilaris. Kalau biar gampang ingatnya, pars basilaris itu kenapa disebut dengan pars basilaris? Karena nanti di bagian atasnya sini itu nanti ada yang namanya sulcus
basilaris pontis, di mana nanti ada arteri basilaris yang akan menempati si sulcus itu. Jadi disebutlah yang namanya pars basilaris. Terus ada beberapa hal yang harus dipahami, dimana di bagian ventral ini banyak nervus cranial yang keluar dari situ. Ada nervus 5. Nervus 5 itu dia di sini di brachium pontis, kemudian nervus ini di sulcus brachiopontinus. Terus kalau yang ini berarti yang ini abdusen atau nervus 6. Terus kalau yang ini nervus 7 facial, itu dia di angulus cerebellopontinus, sama ada nervus vestibulocochlear nerve yang paling lateralnya itu di angulus cerebellopontinus juga. Kemudian bagian dorsal atau di bagian belakangnya itu kalau di gambar ini jadi dibagi di sini ada 2 struktur. Ada yang pars tegmentalis pons, ini yang bagian di atas ini. Terus kalau yang bawahnya ini adalah fascias dorsalis dari medulla oblongata. Nah, di dorsal tegmentalis itu terdapat colliculus facialis yang merupakan genu interna dari nervus facialis. Kemudian terdapat sulcus medianus ini ya, di sini yang merupakan tempat nuklei vestibularis. Kemudian terus kayak ada struktur yang sepertinya itu merupakan kayak pembatasnya, itu disebut dengan harusnya apertura lateralis ventriculi quarti, tapi ya semoga benar. Terus masuk ke medulla oblongata. Medulla oblongata yang bagian ventral bentukannya seperti ini. Bagian pentingnya di sini juga ada tempat keluarnya nervus kranial dari nervus 9. Nervus 9 itu yang bagian paling atas. 9 itu apa? Glossopharyngeal. Terus ada nervus ini, itu nervus vagus. Kemudian ini nervus bukan aksesorius, hipoglossus. Sama kalau yang ini yang panjangnya adalah aksesorius. Terus ada bagian pentingnya, ada yang tengah yang sini adalah pyramids, kalau yang bagian sini adalah olive. Terus bagian dorsal itu ada yang namanya trigonum nervi hipoglossi, kemudian ada trigonum nervi vagi, kemudian ada tuberculotum cuneatum, ada funiculus lateralis medulla oblongatae, terus tuberculum gracilae, terus ada sulcus medianus. Ini lanjutan yang ini tadi, sulcus medianus. Oke. Untuk nomor 3 selesai. Lanjutnya adalah jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Misal nervus 3 oculomotor, terus nervus 4 abdusen, terus ada nervus 6 yaitu troklear, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, untuk yang ini 3 nervus cranial motorik sesuai dengan ini ya, motorik ya, motorik berarti yang merah, berarti ada oculomotorius, ada trochlear, ada abdusen, terus sebenarnya juga ada nervus facialis. Terus untuk apa namanya, bukan area buat apa sih, fungsi, bukan fungsi juga, peran sama aja sih sebenarnya. Untuk nervus oculomotorius dia itu SEU dan juga VEU, atau kalau kita biasanya itu menyebut SEU adalah
GSE, yaitu General Somatic Efferent. Terus kalau yang GFVOU itu adalah General Visceral Efferent. Terus kalau yang trochlear itu cuman yang General Somatic Efferent. Terus kalau yang abdusen juga General Somatic Efferent. Kalau nervus oculomotorius dia itu untuk lokasi persarafan yang pentingnya adalah otot-otot intraokular dan ekstraokular. Terus kalau trochlear itu dia otot-otot ekstraokular aja. Terus kalau misal abdusen itu untuk otot ekstraokular. Kemudian fungsinya kalau yang nervus oculomotor dia yang General Somatic Efferent ya, dia itu fungsinya untuk menginervasi musculus levator palpebrae superioris, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, sama musculus obliquus inferior. Terus kalau yang General Visceral Efferent itu dia menginervasi musculus sphincter pupil sama ciliaris. Terus kalau yang trochlear dia fungsinya untuk inervasi musculus obliquus superior, abdusen dia inervasi musculus rectus alteraris. Terus kalau nukleusnya si nukleus nervi oculomotor itu yang nervus 3 itu dari nukleus nervi oculomotor yang berada di mesencephalon bagian ventral, sama nukleus accessorius nervi oculomotori atau bisa disebut dengan Edinger-Westphal. Terus yang nervus 4 itu nukleus nervi trochlearis di mesencephalon dorsal aqueductus cerebri. Terus nervus 6 dia nukleus nervi abdusen di bagian pons di mesencephalon ventral. Ada kalau nggak salah di mesencephalon. Tiga ya sih. Sepertinya tidak ada di gambar sini. Pokoknya nih yang nuklear, trochlear. Terus yang ini yang abdusen. Ya. Kemudian kalau misal ada lesi, jadi penjelasannya tuh palsi nervus oculomotorius menyebabkan paralisis semua otot ekstraokular kecuali musculus rectus lateralis dan musculus obliquus superior. Otot-otot yang tidak mengalami paralisis menarik mata ke bawah dan keluar. Pada waktu bersamaan, paralisis musculus levator palpebrae superioris menyebabkan ptosis dan pasien tidak mampu melihat dengan matanya. Jika kelopak mata yang turun diangkat secara manual, pasien mengalami penglihatan ganda, diplopia. Itu kalau misal ada lesi di nervus oculomotorius. Terus kalau misal kerusakan di nervus trochlear dapat menyebabkan palsi nervus trochlearis. Paralisis musculus obliquus superior menyebabkan sumbu penglihatan mengarah ke medial dan ke atas karena ada abduksi normal. Gerakan ke bawah bola mata oleh musculus obliquus superior tidak ada. Palsi nervus abdusen itu merupakan palsi otot ekstraokular yang paling sering terjadi. Sebagiannya karena nervus abdusen berjalan melalui pusat sinus cavernosus dan lebih mudah rusak di sini daripada di zona perifer sinus tempat terjadinya nervus oculomotor. Paralisis musculus rectus lateralis menggeser sumbu penglihatan ke medial. Jadi intinya kalau misal ada palsi nervus abdusen itu dia mengakibatkan penglihatannya tuh kayak juling ke nasal. Terus kalau misal palsi nervus oculomotor dia tuh menarik mata ke bawah dan keluar, jadi kayaknya seperti itu. Ya udah, untuk nomor 4 selesai. Kemudian jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Ada area 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, sama 22.
Oke, untuk area Brodmann yang 4 itu letaknya ada di pas banget depannya sulcus centralis. Sulcus centralis yang mana? Ini kan sulcus centralis, berarti depannya, berarti yang ini. Dia ini fungsinya untuk motorik primer, untuk menggerakkan otot muka dan badan kita secara sadar. Kalau misal terjadi gangguan, maka otot-otot tersebut itu tidak bisa bergerak. Kayak ya udah gitu intinya. Terus untuk yang 44 45 dulu. 44 dan 45 itu dia disebut dengan area Broca, terletaknya di bagian bawah lobus frontalis di sini. Kemudian dia ini fungsinya untuk berbicara, untuk otot untuk berbicara. Nah, kalau misal dia mengalami gangguan, berarti dia ngerti pembicaraan, tapi dia tidak bisa ngomong. Jadi dia cuma ngerti aja. Kemudian kalau yang Brodmann 1, 2, 3 dia merupakan sensorik primer, letaknya di belakangnya sulcus centralis. Fungsinya dia untuk mengenal sumber, kualitas, kuantitas, suhu, nyeri dan rabat tekan. Kayak ya udah cuma mengenal itu aja. Kalau misal dia terjadi gangguan, berarti dia bisa jadi dia dapat kayak salah merasakan, kayak misal harusnya dingin tapi dia ngerasanya panas. Terus kayak ya pokoknya dia tidak bisa merasakan rangsangan sama sekali. Yang area nomor 22 dia itu letaknya ada di gyrus temporalis superior. Ini fungsinya untuk menilai intensitas, keras lembut, sampai memori terhadap suara tersebut. Nah, kalau misal terjadi gangguan, berarti dia tuh nggak tahu ada suara masuk. Dia tuh tahu ada suara masuk, tapi dia tuh nggak tahu maknanya. Kayak oh ada suara, tapi dia nggak ngerti si orang itu tuh lagi ngomong apa tuh dia nggak ngerti. Terus juga dia nanti ngomongnya juga nggak nyambung gitu loh intinya. Oke. Brodmann area selesai. Kemudian mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, untuk homunculus motorik ini bentuknya kayak gini. Jadi di bagian yang harusnya ya di bagian yang di bagian kayak misal arteri cerebri media itu merupakan cabang utama dari arteri carotis interna. Nah, arteri carotis interna itu dia yang menyuplai permukaan lateral dari perifer otak, termasuk ke lobus frontalis lateral, lobus parietalis lateral, lobus temporalis superior, ganglia basalis, dan kapsula interna. Jadi kalau misal dijelasin yang homunculus motorik itu tuh yang bagian lateral itu tuh justru fungsi motoriknya yang tangan, karena kalau seingat saya yang bagian ini tuh dijelasin oleh dokter Nanang, kalau misal tangan itu kan lebih lateral dibanding kaki kan. Nah, jadi dimana kayak korteks yang bagian lateral itu lebih mengatur bagian kanan tangan, sedangkan kalau yang bagian medial itu lebih mengatur bagian kaki. Nah, kan tadi di soal itu oklusi pada arteri cerebri media, dimana arteri cerebri media itu dia merupakan percabangan dari arteri carotis interna. Arteri carotis interna itu dia menyuplai ke bagian lateral otak, sehingga yang harusnya dia mengatur motorik tangan karena adanya oklusi, maka pengaturannya itu mengalami masalah. Jadinya ya udah berarti ya pergerakan motoriknya jadi terhambat gitu.
Jadi ada kelumpuhan wajah sama lengan dibandingkan tungkai, karena tungkai itu yang ngatur tuh yang bagian medial. Terus masuk ke nomor 7. Dan di sini ada soalnya. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willisi yang terlibat. Arteri karotis interna. Nih, untuk arteri karotis interna itu kan ini ya. Apabila dia ada oklusi, berarti kan dia mungkin terjadi ada terhambat untuk menyalurkan suplai darahnya, dan itu berarti dia dapat menyalurkan yang harusnya dari arteri karotis interna tuh dia bisa menyalurkan ke komunikan posterior sama ke arteri komunikan anterior. Jadi kayak dia nggak harus ke arah sini, maksudnya karena dia ke arah situnya terhambat, dia bisa ke sini untuk menjangkau area sini. Nah kalau misal ada sumbat, tapi kan ada ini kan stadium media, ya udah sih itu intinya. Oke, mungkin itu aja video penjelasan mengenai praktikum anatomi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, karena tadi ada beberapa gambar yang kurang sesuai, tapi harusnya sesuai. Udah, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.